yang baru di Sapa Tetangga. Bintang Ico di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. mantap. Hari Selasa Selasa romansa. kita bakal berbicara tentang hutang piutang. Enggak dong. Selalu ada cerita yang bikin kita hihihaha. Orang lain mah kerja kaya, liburan kaya. Oh iya. Ini kerja tiba. Setiap harinya selalu ada yang beda. Jangan terus lagunya gini. Perdamaian. Itu ada Salis. Seperti lesetin. Ya gimana sih Kak Odi? Yang terus itu. Magadi. Gak cuma kita, tapi juga tamu dan para tetangga. Semuanya ada di Sapa Tetangga. Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 sampai jam 10 malam. Live streaming di Facebook dan Instagram Prima Media Pro. Para tetangga, balik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Tahu ini kayak kebesaran. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Bintang, sekarang lagi rehat dulu ya. Kayaknya dia lagi belajar gak sih? Bintang tuh lagi belajar. Tadi kita udah ngobrol juga sama tetangga, udah sounding nih kalau misalkan bakal ada UMKM yang gabung bareng sama kita malam hari ini. Dan ternyata sekarang kita kedatangan langsung dari Divanis Cafe ya? Divanis Coffee. Divanis Coffee. Ya. Divanis Coffee bareng sama ownernya? Enggak. Oh bukan? Barista. Oh baristanya. Boleh silahkan perkenalkan namanya, sapa para tetangganya. Nih di sini kameranya. Halo. Siapa namanya? Nama saya Rifandi. Saya barista di Divanis Coffee. Kak Rifandi. Iya, Rifandi. Kak Rifandi barista dari Divanis Divanis Coffee. Oke. Berarti sebelumnya mungkin yang owner lagi ada halangan ya? Atau gimana? Kalau owner kebetulan lagi sibuk sih. Oh lagi Iya, sibuk. jadi nggak terlalu fokus di bidang kopinya. Jadi Oke. perwakilan di cabang sini saya. Oh jadi perwakilannya Iya. langsung dari Kak Rifandinya. Karena kebetulan kalau manajemen itu ada di pusat di Cibubur, jadi Oh Cibubur. Iya. Oh kira tuh Divanis tuh punyanya Cikampek awalnya. Berarti Nggak. dia cabang ya? cabang. Oke, jadi cabang pertamanya tuh ada di Cibubur. Kalau di Cibubur itu pusat, Oh, jadi pusat. cabang pertamanya emang di Cikampek. Heeh. Cuma sebenarnya tuh emang nggak ada niatan buat bikin coffee shop. Awalnya. Iya, Divanis Coffee itu Uh-uh. bukan berawal dari niatan untuk bikin coffee shop. Heeh. Jadi sejarahnya itu di Cikampek ada tanah yang dibuat untuk perumahan, Bumi Nuwani Residence. Hmm. Itu pertama kalinya di Cikampek. Jadi perumahan Bumi Nuwani Residence dan ada tanah yang mungkin kosong dibuat coffee shop dengan nama Divanis itu diambil dari nama anak owner. Dari anak owner. Iya, Namanya Divani Divani. Rafitya namanya. Oh namanya Divani. Iya, Divani Rafitya. Wow, nama jadi owner. akhirnya terbentuklah si Divanis Divanis Coffee, Coffee. ini. Oke, kalau kakak sendiri sebenarnya jadi barista di Divanis Coffee ini sudah berapa lama? 1 tahun 3 bulan jalan. 1 tahun 3 bulan. Iya. Oh, berarti terbilang cukup lama ya? Lumayan Atau lama. bahkan jangan-jangan dari awal di ini lagi di ADN-nya Divanis ini? Enggak sih. Enggak. Setelah berjalan 1 tahun baru ke Cikampek ini. Oke, jadi sebenarnya Iya. untuk Divanis Coffee ini dia udah berdiri dari kapan sih? Dari 2018. Oh, dari dulu. Oh, berarti sekitar 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih. Udah 2 tahun Iya. lebih. Terus kakak gabung di Divanis sekitar setahun lebih. Hmm, Tapi mungkin kayak udah banyak tahu nih kali asal usul dari si Divanisnya sendiri kali. lumayan. Sering ketemu sama owner yang ngobrol langsung. Kalau owner paling visiting aja. Kalau ke Cikampek itu kontrol mungkin usaha yang lebih besarnya kayak Bumi Nuwani Residence itu. Oke, tapi Iya. sebelumnya tahu nggak sih kayak yang melatar belakangi ownernya namanya siapa? Ibu Ani Ramdhani. Ibu Ani. Tahu nggak sih kayak apa yang melatar belakangi Ibu Ani tuh buat akhirnya bikin kopi? Pernah nggak sih kayak ngobrol-ngobrol bareng sama kakak? Kalau itu belum pernah sih. Cuma katanya ada ketertarikan di bidang F&B resto mungkin. Oke. Dan kebetulan pembuatan Divanis Coffee Cikampek itu berbarengan sama hari ulang tahunnya anaknya itu yang namanya Divani Rafitya. Oh, jadi Divanis Coffee ini akhirnya bisa terbentuk karena awalnya tuh dibentuk pas hari ulang tahun anaknya si Bu Ani ini. Jadi kayak surprise istilahnya. Wah, usia berapa?
Usia berapa ya? Kurang tahu juga saya. Oh, kurang tahu Iya, juga. kalau usianya. Oke. Kapan lagi ya kayak kita tuh ulang tahun terus dihadiahkan coffee shop gitu? Mungkin nanti. Mungkin nanti. Semoga. Tapi keren sih kayak mungkin sebelumnya awalnya tuh kayak iseng-iseng aja bikin Ya. si Divanis Kopi ini yang nggak sih kayak gak kepikiran mau bikin coffee shop sampai Ya. akhirnya ya udah deh gue waktu ulang tahun aku gue mau kasih hadiah coffee shop aja buat dia. Ya, dan ternyata setelah itu jadi berkembang. Wow. Nambah cabang lagi, dan di Cibubur itu selain dia menjadi pusatnya, dia juga ada outdoor and venue-nya juga. Jadi Wow. selain Divanis Coffee ada restonya juga, Bumi Nuani Resto. Jadi kalau untuk di Cibubur lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sebenarnya ada berapa cabang sih kalau boleh tahu? Ada 3, Oke. pusatnya di Cibubur, di Taman Kenari Nusantara, itu tepatnya di sebelum kota wisata. Itu di Nagrak, Mm-mm. perbatasan Bogor banget sih itu sama Cibubur. Perbatasan Bogor. Iya. Oke. Kayaknya kalau gue pulang gue harus ke sana sih. Kebetulan saya orang Bogor. Orang Bogor. Iya. Saya juga aslinya nggak Bogor sih, Cibinong. Oh, Tinggal Cibinong. Cibinong ke Depok. Ya deket lah. Deket. Tapi mungkin kali bisa kali kita kayak cheat-cheat. Kita main ke Bisa Divanis yang banget. cabang. Yang pusat yuk. Iya. Gitu kan. Karena penasaran ternyata di sana lebih besar ya. Lebih besar. Lebih besar. Nah kalau untuk kakaknya sendiri nih aku penasaran juga. Kenapa akhirnya kakak terjun ke dunia ini kayak F&B gitu? Karena Sebelumnya emang ini juga barista. sebelumnya juga barista. Oke. Sebelum dari Divanis Coffee saya di Kore Coffee. Apa pernah dengar? Oh tahu. Ya. Tahu. Bisa dibilang adanya Starbucks atau Max Iya, Coffee. iya. Ya. Iya. Jadi sebelum di Divanis Coffee saya barista di Kore Coffee. Tapi itu nggak terlalu lama, cuma 3 bulan karena PPKM. Oke. Sebelum itu belum ada PPKM sih. Itu tahun 2020 PSBB, masih zamannya PSBB. Masih zamannya. Iya, jadi start di Desember 2019 itu masuk Kore Coffee. Mm. Jadi awal baristanya tuh dari situ. Baru Oke. kenal mesin kopi yang kayak gimana gitu. Jadi baru memperdalami kopinya dari Kore Coffee itu. Oke, sampai akhirnya di Fore Coffee itu cuma sekitar 3 bulan. Cuma sekitar 3 Karena bulan karena pandemi. pandemi. Jadi itu kasus COVID pertama di Indonesia yang ada di Depok. Itu kasus pertamanya kira-kira pertengahan Maret kalau nggak salah. Pertengahan Maret Pertengahan 2000. Maret 2020. 2020. 2020. Oke. Oh iya benar. Oh iya, Iya. Covid itu 2020 ya? Iya, Kok jadi gue pikir udah 2019 sih. 10 tahun. Nah tapi setelah dari situ sampai akhirnya kakak bisa ada di Cikampek nih, gimana ceritanya dan bergabung sama Divanis tuh ada saudara di sini atau Enggak gimana? sih, jadi kayak dari teman ke teman karena Oke. emang relasi kerja di barnya juga cukup banyak teman-temannya, jadi kayak mau nggak kerja di sini kayak gitu. Jadi Oke. setelah dari bulan Maret itu, hari terakhir di Kore Coffee 20 Maret itu udah kayak sesi gelombang pertama cut barista di Kore Coffee itu. Oke. Jadi ada berapa gelombang dan saya termasuk gelombang pertamanya. Oke, Iya. ngerti. Setelah di-cut 20 Maret, sempat nganggur beberapa bulan, Mm-mm. 3 bulan kurang lebihnya. Itu nggak berhenti sih, kayak ngirim CV lewat email, terus interview, jadi kayak sibukan itu aja sampai pada akhirnya. Jadi gimana ya? Ada yang menolak saya buat jadi barista di coffee shop Iya, itu. tapi mungkin ternyata akhirnya ketemu jodohnya di Divanis. Iya, Itu karena teman juga, karena relasi teman itu juga. karena relasi temen. Berarti Jadi lo sendiri di sini kak? kalau dari teman-temannya sih sempat ada yang di sini. Itu berdua kalau nggak salah. Oke. Awalnya tuh berdua kesini, cuma dia ada panggilan lagi di tempat lain. Jadi Oke. sendiri. Ya lo ngerantau nih dari Iya. Cibinong ke sini. Rantau. Ya sama dong kita. Gila sih. Eh, Anak rantau. di usia yang bisa dibilang muda, ngerantau kayak nambahin pengalaman juga sih. Betul, setuju banget. Usia berapa sekarang? Agustus kemarin baru 21. Oke, gue Oktober kemarin baru 20. Berarti itu. Lo 2000 ya berarti? Iya. Oke, ternyata emang
Oh my god, ketemu satu temen kota. Ketemu temen satu kota. Satu kota. Tapi lahir di mana, Bang? Lahir sih sebenarnya aduh panjang ceritanya nanti aja di belakang. Oke, jadi ternyata emang akhirnya gabung ke Divanis itu karena ajakan temen. Ajakan teman. Jadi kayak awalnya dia dapat ajakan dari kenalannya. Terus dia ngajak saya. Mau nggak kerja di Cikampek kayak gitu. Tapi lo lihat perkembangan Divanis dari awal lo masuk sampai sekarang kan udah setahun lebih ya. Udah lumayan lama banget. Apakah ada kenaikan atau bahkan justru ada penurunan kah waktu saat-saat dimana PPKM kan kemarin sempat dilaksanakan lagi? Gimana tuh kayak perkembangannya selama lo setahun lebih jadi barista di sana? Untuk perkembangan Divanisnya sendiri ada kemajuan tentunya. Kalau untuk perkembangan omset atau penjualan itu tentunya menurun. Oke. Karena coffee shop itu paling berpengaruh sejak PPKM. Oke, jadi sempat naik turun juga. Sempat naik turun. Apalagi kalau misalkan weekend itu di Cikampek suka ada razia kan. Iya sih, benar-benar. Setiap jam 10 kurang, ya kurang lebihnya jam segitu pasti ada aja razia. Lewat polisi, patroli. Iya, Jadi ya mau gak mau. Tapi sampai akhirnya yang bikin Divanis itu tetap berjalan dan bahkan kayaknya menurut gue sekarang makin menggaung gitu ya namanya di telinga orang-orang Cikampek kayak ke Divanis yuk karena emang yang gue lihat juga lokasinya enak ya nggak sih. Strategi apa sih yang dilakuin waktu pas pandemi itu kayak sempet turun kan omset sampai akhirnya bikin naik lagi tuh apa kalau ngadain promo kah atau gimana? Kalau promo sih di Cikampek sendiri nggak terlalu ya, kurang. Kayak jadi strateginya kayak apa ya, bertahan sih. Tapi kayak lo gembor-gembor sosial media gitu gak sih? Enggak juga, paling dari relasi teman-teman yang kerja di Divanis Coffee Cikampek, kayak ajak temennya dong, kayak gitu. Oh, jadi strategi yang dilakuin waktu itu kayak lebih ke ini ya langsung ke temen kayak sini main ke Divanis. Iya kayak gitu aja. Jadi kalau emang strateginya itu aja, jadi cuma dari teman ke teman. Dan kalau target pasar sendiri di sini tuh sebenarnya nggak ada karena dari sekolah atau kampus pun jauh. Iya. Jauh dari keramaian juga karena emang nggak di pusat kotanya banget. Jalan juga kan jalan alternatif ya. Iya. Di jalan alternatif jadi kurang ada customer yang kebetulan emang pengen rehat atau pengen ngopi datang. Jadi kebetulan kayak jalan aja gitu yang rame. Iya. Sebelumnya juga waktu awal pindah ke sini tuh gue ngira tuh Divanis tuh bukan sebuah coffee shop gitu loh. Tapi pas ternyata gue tahu dari temen, nah memang dari teman kayaknya emang banyaknya tuh orang-orang tuh kayak soundingnya tuh dari teman ke teman. Iya dari teman ke teman. Sampai akhirnya kayak kesana, oke enak gitu loh. Tapi udah pernah berapa kali? Pernah kayak 2 kali. 2 kali sore-sore deh. Itu ada kakak gak ya? Gue lupa sih. Gue juga sekitar 2 kali pernah ke Divanis dan emang view-nya paling kalau sore-sore tuh enak banget sih. Iya. Anak senja wajib kesana sih. Kayak lo bisa lihat senja. Buat lihat sunset itu emang kelihatan banget. Tapi itu ya nilai plusnya dari Divanis ya. Kayak view-nya tuh lo bisa dapetin gitu loh di sana tuh. Bisa ngelihat sunset secara langsung. Nah. Ngerasain gimana sunyinya tanah kosong mungkin. Wow. Untuk sekarang sunyinya tanah. Sebelum perumahannya jadi gitu. Oke, tapi yang bikin lo akhirnya pede untuk lo promosikan Divanis ke teman-teman tuh dari makanannya, minumannya mungkin ada yang jadi best seller gak sih di sana? Untuk dari minuman atau makanan pasti ada best sellernya. Kayak apa tuh kalau boleh tahu? Kalau minuman kebetulan es kopi Divanis itu kan es kopi susu gula aren, jadi segala kalangan masuk itu yang jadi best seller. Es kopi susu gula aren. Gula aren khas Divanis. Karena katanya es kopi susu gula aren dari Divanis beda gitu kayak entah apa yang beda, tapi emang kebanyakan itu lagi yang diorder. Wow, ini sekarang bawa? Oke, gue jadi penasaran buat cobain. Tapi kalau untuk makanannya ada gak sih? Di sana ada makanan beratnya gak sih? Jadi kalau di Divanis Coffee Cikampek itu makanannya makanan yang instan, yang simple, yang gampang dibuat karena emang space-nya yang kecil, jadi nggak ada kitchen yang besar. Jadi cuma makanan-makanan beratnya kayak makanan pakai nasi gitu. Untuk nasi makanan goreng ringannya gitu-gitu ya? enggak sih. Mie-mihan? Mie juga nggak ada, paling spaghetti. Oke.
Tapi kalau untuk yang di pusatnya yang di Cibubur dia lebih lengkap. Iya lebih lengkap, kayak ada kebanyakan sih roti, cake, kayak gitu. Wah banyak ya. Iya. Pernah ada obrolan-obrolan gitu gak sih sama Bu Ani ya yang punya ya, buat kayak mau bikin si cabang Divanis yang di Cikampek ini lebih besar lagi gitu? Kalau itu sih sempat ada, cuma nggak langsung ke Bu Ani. Eksekusi. Oh. Ya, jadi ke manajemen, dari manajer dulunya sempat ada pengen ada upgrade dari space-nya, mau dibikin kayak gimana konsepnya. Sampai pada saat ini pengen diubah konsep jadi kayak Divanis Coffee and Resto juga di sini. Cuma masih dalam tahap baru wacana sih kayaknya. Oke, semoga cepat bisa terrealisasikan lah ya. Karena emang menurut gue juga sayang banget sih kalau itu nggak dikembangin. Iya. Selain sama. dari lokasinya yang meskipun gitu kan itu bukan di jalan utama, Iya. tapi orang-orang juga akhirnya ngeh dan mau effort buat datang gitu loh. Betul. Kayak Divanis tuh sekarang udah mulai namanya tuh di mana-mana tuh udah kedengar Iya. gitu, udah ada. Jadi kayaknya kalau bikin resto akan lebih ini sih. Lebih cepat naik kali ya. Mungkin ada kemungkinan besarnya juga, tapi ya harus nanggung resikonya juga kalau emang tetap gitu aja. Iya, ya kalau misalkan gitu mungkin kita bisa bantu ya, Kang Abi. Lewat promosi di Prima Media, Bro. Nah mungkin kalau misalkan tempat tetangga juga ada yang sempat beberapa kali main ke Divanis bareng sama temennya. Boleh dong kayak sharing-sharing sedikit cerita apa yang bikin kalian tuh betah gitu kan. Sampai akhirnya balik lagi ke Divanis. Iya, Kali boleh aja ada banget. part tetangga yang sempat beberapa kali atau main sekali gitu kan ke Divanis. Boleh cerita aja pengalaman kalian di sana, nanti bakal kita bacain. Iya. Nah abis ini mungkin Ara penasaran banget pengen nyobain makanan, minuman ya? Ada makanan juga kok. Oke, minuman dan makanan dari Divanis Coffee. Tapi setelah yang satu ini jadi jangan kemana-mana. Tetap di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Bareng tetangga, baik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Lu jadi hafal gak call sign-nya? Enggak sih. Cuma lama-lama mungkin apa? Gue ajarin ya. Sapa Tetangga, baik lagi di Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga. Oke, sekali lagi ya. Oke. Para tetangga, baik lagi di Sapa Tetangga, Siaran asik, siaran paling asik siaran paling asik bareng tetangga. Yeay. Bareng Applause tetangganya dulu. dong yang hafal. Gitu dong yang hafal. Iya. Lama-lama hafal sih biasanya orang-orang tuh. Tapi jangan lupa ya, udah follow Instagramnya Prima belum? Nanti Nanti. Wah. Abis ini yang buat nonton, yang udah pada nonton juga jangan lupa di follow Instagramnya. jangan lupa di follow. Di subscribe juga YouTube-nya. Oke deh, tadi kita udah bahas-bahas juga mengenai sedikit background soal lo ya. Kenapanya lo memutuskan untuk menjadi barista di Divanis sendiri. Nah dari tadi tuh gue sempat rada ada salfok sama si logo. Yang mana nih yang nyala kameranya? Oh semuanya nyala? Yang ini? Oke, kalian bisa lihat ini logonya tuh Pinterest banget gitu loh. Logo-logo Pinterest banget. Ada kayak semacam bunga gak sih? Kayak ada Kayak semacam bunga. dedaunan gitu, perempuan. Iya, perempuan banget. Jadi logonya itu Gimana kayak nih konsepnya nih? iya, meaning logonya itu bermakna kayak Divanis itu kulturnya emang perempuan banget. Kayak Oke, gitu. culture-nya emang perempuan Iya. banget. Kenapa akhirnya memilih logo seperti itu? Lo sempat terlibat gak dalam pembuatan? Enggak. Tapi Jadi kalau untuk meaningnya emang emang kayak perempuan banget karena emang dari namanya juga Divani kayak udah perempuan banget, mungkin cocok pakai logo kayak gitu. oke. Jadi kalau untuk keseluruhannya mungkin kurang begitu Iya. hatang lah ya. Kayak kenapa ini begini, kenapa Iya. ini begini. Tapi jujur Le ya gak sih? Ini kayak unik banget sih logonya. Bagus gitu loh. Pinterest banget. Gue suka sih sebenarnya. Aku suka banget ketika waktu itu main ke Divanis kayak tertata rapi gitu loh. Dan biasanya kan cafe-cafe shop gitu kayak hitam putih nuansanya. Iya. Divanis juga kayak gitu. Jadi kesannya kayak lebih charm, lebih kayak relax, apalagi dengan pemandangan kalau lagi sore-sore, Iya, bisa ngelihat langit. lebih soft play banget sih karena keperempuanan banget, desain interiornya juga Mm-mm. kayak gitu. Kalau untuk desain interiornya kedepannya bakal ada perubahan gitu nggak sih? Mungkin bakal ada perubahan karena kalau sekarang kan di Divanis Coffee Cikampek itu furniture-nya ngikut kayak marketing galerinya. Jadi oh iya benar-benar. iya kayak
meja sama bangkunya tuh yang di indoor sama kayak marketing galeri. Mungkin kedepannya bakalan ada konsep lagi, Ada ciri khasnya ciri sendiri. khasnya sendiri. Oke, yang gue bayangin apa coba? Di Vanish Coffee nantinya tuh akan lebih kayak ke warna putih terus ijo-ijo muda. Iya, kalau iya nggak sih? putih itu emang dari awalnya sih di Cibubur juga Oh putih? banyak putihnya. Kayak putih, hitam dikit, terus ijo muda, kayak bagus deh, lucu deh. Kayak warna-warna yang Eh, kalem iya, gitu. ya, kayaknya akan cocok deh Iya. dengan nuansanya. Ya gak sih, gue kayak udah ngebayangin. Mungkin mau dicatat ya, kalian deh yang denger. Tapi emang bagus sih kalau misalkan nanti gue akan ikutin update-nya dari Divanis ya kalau misalkan emang ada perubahan sih Oke. temanya. Nah kalau untuk ngomong-ngomong soal si makanannya, di sana tuh sebenarnya range harganya tuh dari berapa sampai berapa? Untuk range harga untuk di Divanis Coffee Cikampek itu beda dari Divanis Cibubur atau yang di cabang Sentul karena emang beda Oh cabang. Sentul ada. Ada di Sentul. Oke. Kalau Jadi- untuk yang di sini berapa? Di sini tuh range harganya lebih rendah dari yang di pusat. Kisaran untuk minumannya dari es kopi susu gula arennya itu 20.000 di Mm-mm. sini. Kalau di pusat itu 25. Iya kurang iya lebihnya. iya. Dari makanannya start dari 20 ribuan sampai 30 ribu Untuk makanannya. makanannya. Kalau untuk minumannya start dari berapa sampai berapa? Minuman itu startnya dari 20 ribu juga sampai 28. Sampai Sampai 28.000. Dan yang paling best seller tadi kata lo yang minuman tuh yang Es kopi Divanis. es coffee Divanis yang sekarang di bawah ya? Iya, Ini dua-duanya sama? sama Ini yang buat lo juga? Iya. Wow, es oke. kopi susu gula aren. Gue jadi penasaran buat cobain ya. By the way, kalau untuk makanannya siapa yang buat? Kebetulan kitchen tadi. Lo juga? Iya. Wow, multi talentan ya. Karena apa ya? Bukan terpaksa juga. Kalau ini Kenapa untuk enggak gitu kan. iya benar. Kalau untuk makanannya apa nih? Yang Itu dibawa? chicken katsu Ini with ada rice. Jadi chicken katsu makanan berat with kalau itu sih. rice. Ya. Oke, biasanya emang kalau malam-malam tuh gue suka kelaparan gitu loh. Laper, apalagi ini hujan kan. Aduh, kalau udah makan tuh rasanya nyenyak aja gitu buat tidur. Ya nggak sih? Emang Nah, ngomong-ngomong soal kelaparan malam-malam, tiba-tiba gue lapar nih kan tengah malam terus pengen banget order makan dari Divanis. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? kalau buka itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. 10 Jadi pagi sampai jam 10 ya malam. buat jam segini sih masih bisa order. Mm. Kalau males bisa lewat GrabFood, Oh ada ada tersedia? GrabFood. Cuma kalau GoFood kayaknya belum. Belum. Untuk di GrabFoodnya sendiri apa namanya? Divanis Coffee. Divanis Coffee. Iya. Oke deh, Pak Tetangga, aku udah nggak sabar pengen nyobain minuman dari Divanis ya. Kita coba dulu sih, apa nih? Gula aren. Ya, Divanis Coffee. Divanis Coffee gula aren. Iya. Oke, ini nanti video TikToknya akan sedikit berbeda. Karena emang lokasi mejanya juga berubah. Ini akan lebih seru pakai besan. Oke, ini sekalian gue record ya. Oke. Oke, pertama ini kita cobain dulu si apa tadi lupa. Divanis Coffee. Divanis Kopi Gula Aren. Oke, ini kayak kita harus Check before drink. dulu. Ih, kedengarannya tuh kayak ASMR. Iya. Oke, ini udah lah ya, udah larut semua. Udah kayak gini. Kita buka. Mana nih ujungnya? Biasanya kalau yang order kayak gini tuh pernah nggak ada orang yang ke Divanis terus order ini sampai berkali-kali, kayak 2 kali lah. Emang mayoritas dari customernya juga kalau emang dia udah ngerasain itu bakalan order terus gitu. Oke, Iya. gue cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak. Sumpah. Suka. Tau gak kenapa? Ini gak gitu manis, gak gitu pahit karena kopi juga. Jadi kayak balance gitu loh. Pas. Deskripsi rasanya gitu ya. Kurang lebih. Emang keren banget bikinnya.
Suka. Wajar deh, kayak menurut gue
Nonton video lengkapnya di YouTube channel Prima Media Pro. Dan jangan sampai kelewatan Sapa Tetangga, siaran paling asik bareng tetangga, Senin sampai dengan Jumat jam 7 sampai jam 10 malam. Live di Facebook dan Instagram Prima Media Pro.